Oke, sekarang kita lanjutkan ke desain tulangan lapangan atau tulangan momen positif. Tadi hasil analisis strukturnya sebagai berikut, nilainya adalah 125 kN untuk momen positif atau momen lapangan. Langkahnya sama, kita uraikan dalam bentuk diagram regangan, tapi karena sekarang dia berubah ya, tulangan tariknya ada di sisi bawah, maka diagram regangan dan tegangannya perlu kita sesuaikan. Kemudian sama seperti ini, kita gunakan persamaan ini untuk mendapatkan nilai A. Kita dapatin di sini nilai A-nya adalah 88,2 mm. Kemudian yang kedua adalah 592,79 mm. Kita gunakan yang kecil 88,2. Kemudian sigma horizontal sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai luas tulangan. Kita dapetin di sini AS tulangannya adalah 1171,47. Ini adalah AS perlu. Sekali lagi kita plot ke dalam luasan tulangan grafik ini, maka kita dapatkan AS perlunya ada di situ, sehingga kesimpulannya adalah AS yang kita pakai adalah AS perlu. Kemudian kita akan menggunakan D19, luasan 1D19 adalah 283,53. Kemudian kita konversi ke jumlah tulangan, kita dapetin 4,13 buah tulangan. Kita bulatin ke atas menjadi 5 buah tulangan, sehingga yang kita gunakan adalah 5D19. Kemudian kalau kita gambarkan, maka nanti susunannya akan seperti ini. Nah, kita perlu cek apakah jarak bersih antar tulangannya ini memenuhi persyaratan ya. Kita cek dulu nilai spacingnya. Ternyata setelah dihitung dapatnya adalah 13,75. Nilai ini lebih kecil daripada 25. Artinya jarak antar tulangan ini terlalu rapat. Cuman 1,3 cm. Dikhawatirkan nanti ketika dicor, maka nanti ada agregat kasar yang tersangkut atau nggak bisa lolos ya. Maka solusinya adalah kita perlu melakukan rekonfigurasi susunan tulangan. Kita ubah susunannya menjadi 2 lapis seperti ini. 3 di lapis 1, kemudian 2 di lapis 2. Totalnya tetap 5D19. Kemudian kita akan menghitung luasan tulangan yang terpasang seperti tadi juga, 1417,64 mm persegi. Kemudian dengan menggunakan sigma horizontal sama dengan 0, TS sama dengan CC, maka kita dapatkan nilai A yang baru adalah sebesar 106,74. Kalau kita gambarkan, maka 106 itu ada di sini. Kemudian kalau kita hitung nilai C, nilainya adalah 122,488. Kemudian kita menghitung momen nominal sekarang. Momen nominal adalah CC dikalikan dengan Z. Z adalah D min A per 2. Tapi yang perlu kita perhatikan, nilai D-nya mengalami perubahan. Karena D yang kita hitung di awal adalah asumsi kita tulangannya hanya satu lapis. Kenyataannya tulangannya nggak bisa kita susun dalam satu lapis. Kita kan terpaksa menggunakan 2 lapis seperti ini. Sehingga kita perlu hitung D yang baru. Dari H, nanti kita kurangi dengan DS, maka kita akan mendapatkan nilai D. Pertanyaannya DS ini bagaimana cara ngitungnya? Ya, DS kita dapetin dari 2 komponen dengan menggunakan statis momen ya. Ada Y1, ada Y2. Y1 adalah titik tengah tulangan lapis ke-1 diukur dari sisi bawah balok. Sedangkan yang Y2 adalah titik tengah tulangan lapis kedua diukur dari sisi bawah balok. Kemudian DS nanti rumusnya adalah sebagai berikut. Sebelumnya kita perlu ngecek dulu nilai Y1-nya sebagai berikut. Nilai Y1 diukur dari sisi bawah, berarti nanti ada selimut beton ditambah sengkang ditambah dengan setengah tulangan lapis ke-1. Kita dapetin 59,5. Kemudian Y2 diukur dari sisi bawah sampai ke tengah tulangan. Artinya ada selimut beton, sengkang, tulangan lapis 1, kemudian spacingnya kita asumsikan spacingnya itu 25 mili ya. Kemudian setengah dari tulangan lapis kedua. Sehingga Y2-nya adalah 103,5. Masukin nilainya ke dalam rumus ini, maka kita dapetin nilai DS-nya adalah 77,25. Kemudian kita hitung nilai D-nya, H dikurangi dengan DS, kita dapetin 322,75. Kemudian kita sekarang masuk ke momen nominal. Tadi sudah kita dapetin ya, maka kita masukin dalam perhitungan di sini. Kita dapetin nilai D yang baru adalah 322,75. Maka kita masukin dalam rumus itu, kita dapatnya momen nominal 152,75 kali 10 pangkat 6 Newton mm. Konversi ke kilo Newton meter. Kalau mau dihitung yang dari TS juga boleh ya. Mn sama dengan TS dikalikan dengan Z, ketemunya juga sama, 152,75 kN meter. Kemudian, momen yang mampu dikerahkan kita cek Pi dikalikan dengan Mn. Kita cek dulu nilai Pi-nya apakah bisa kita gunakan 0,9 ya. Maka yang perlu kita cek adalah regangan tariknya.
Tadi diagram regangannya adalah seperti ini. Nilai C-nya kita ambil, kita masukin dalam rumus ini, maka kita dapetin nilai regangan tariknya adalah 0,049, sedikit di bawah 0,05. Berarti nilai Pi-nya ini nanti tidak bulat 0,9. Memang dalam prakteknya sih bisa kita abaikan, kita ambil aja 0,9. Tapi untuk keperluan pembelajaran, saya akan coba contohin perhitungannya di sini. Kita coba hitung dengan menggunakan interpolasi ya, karena nilainya di bawah 0,005. Kita pakai pasal 21 di SNI 2847, kemudian kita merujuk ke bagian yang ini karena tulangan kita menggunakan sengkang bukan spiral, hingga kita pakai rumus interpolasinya yang ini. Di situ ada komponen epsilon tarik, kemudian ada epsilon leleh ETY. ETY itu sama dengan epsilon S yang tadi sudah kita hitung di awal ya, sehingga nanti kita dapetin epsilon tarik yield atau leleh tadi 0,002. Kemudian kita masukin dalam rumus, kita dapetin nilai Pi-nya adalah 0,89, sedikit di bawah 0,9. Nah, nilai ini akan kita gunakan untuk menghitung momen desain Pi dikalikan dengan Mn, sehingga kita dapetin nilai momen desainnya adalah 136,101 kN. Nilai ini sudah lebih besar daripada 125 kN momen positif yang didapatkan dari analisis struktur, sehingga bisa kita katakan bahwa desain kita sudah berhasil. Kalau kita gambarkan, kita ringkas. Kalau kita ringkas, maka nanti gambarnya akan seperti ini. Tulangan tarik kita letakkan di daerah bawah. Kemudian di atas kita kasih tulangan konstruktif aja, hanya sekedar untuk nanti kita bisa masang sengkang. Dengan formasi seperti ini, momen yang mampu dikerahkan adalah sebagai berikut. Kemudian kalau kita susun semuanya, yang cantilever dan juga balok yang menerus satu sisi ini, maka nanti gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini tadi yang momen positif, momen negatif, kemudian ini adalah yang momen positif. Kalau kita potong di A, tampilannya seperti ini. Kalau kita potong di B, tampilannya seperti ini. Tapi formasi seperti ini juga sebenarnya jarang dipakai di lapangan ya. Lebih umum di lapangan adalah yang sebagai berikut. Jadi antara tulangan desak sama tulangan tarik itu menggunakan diameter yang sama. Sini juga pakai 2D19, di sini juga pakai 2D19. Cukup hanya sekedar untuk nanti sengkangnya ini bisa dipasang. Oke, itu adalah pembahasan kita tentang balok tulangan sebelah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.